Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa, ketika Baghdad sedang dipenuhi orang-orang pandai yang gemar berbicara, namun jarang mendengar, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang lebih sering diam daripada berdebat. Ia berjalan dari satu sudut kota ke sudut lain, menyimak keluhan rakyat kecil, memperhatikan tingkah para pejabat, dan mencatat semuanya bukan di atas kertas, melainkan di dalam pikirannya. Banyak orang mengira ia pemalas, karena sering terlihat duduk santai di tepi sungai Tigris. Padahal, di sanalah ia mengamati tabiat manusia dengan lebih jernih daripada siapapun yang sibuk mengejar pujian. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh sebuah perkara aneh. Seorang saudagar kaya menuduh tetangganya mencuri harta yang disimpan di dalam peti besi. Padahal tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tetangga itu bersumpah tidak bersalah. Sementara saudagar tersebut bersikeras bahwa hanya orang yang tinggal berdekatan dengannya yang mungkin melakukannya. Para hakim istana memeriksa perkara itu berhari-hari tanpa hasil. Sebab semua bukti tampak seimbang dan semua saksi berbicara dengan meyakinkan. Akhirnya, nama Abu Nawas disebut sebagai jalan terakhir, meski sebagian orang meragukan caranya yang dianggap terlalu sederhana. Abu Nawas dipanggil ke hadapan kedua pihak. Ia tidak meminta melihat peti besi, tidak pula menanyai saksi satu persatu. Ia hanya meminta agar saudagar dan tetangganya duduk berhadapan. Lalu ia mengajukan sebuah tebakan yang terdengar aneh. Ia bertanya, jika harta itu tidak dicuri oleh tangan manusia, lalu oleh apa ia berpindah? Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, Abu Nawas tetap tenang, lalu meminta saudagar itu menceritakan kembali bagaimana ia menyimpan hartanya. Setiap hari dari cerita panjang itu, Abu Nawas menyadari satu hal yang luput dari perhatian semua orang. Abu Nawas lalu meminta agar peti besi dibuka kembali di hadapan umum. Ketika dibuka, ternyata harta itu masih ada, tetapi jumlahnya berkurang sedikit demi sedikit. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa pencurinya bukan manusia, melainkan kebiasaan. Saudagar itu setiap hari mengambil sebagian kecil harta tanpa mencatatnya, lalu lupa, dan ketika jumlahnya terasa berkurang banyak, ia mencari kambing hitam. Tebakan itu membuat semua orang terdiam, dan saudagar itu pun menundukkan kepala karena sadar akan kesalahannya sendiri. Namun kisah Abu Nawas tidak berhenti di situ. Kejadian itu sampai ke telinga seorang pejabat tinggi yang merasa tersindir. Ia lalu menantang Abu Nawas dengan sebuah ujian terbuka di hadapan rakyat. Pejabat itu berkata bahwa Abu Nawas hanya pandai menyelesaikan perkara kecil, tetapi tidak akan mampu menjawab persoalan besar tentang keadilan negara. Ia lalu mengajukan tebakan, bagaimana membedakan pejabat yang bekerja untuk rakyat dan pejabat yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jika keduanya soma-soma berbicara tentang kepentingan umum. Abu Nawas meminta waktu 1 hari sebelum menjawab. Keesokan harinya, ia mengajak pejabat itu berjalan menyusuri pasar tanpa pengawalan. Di sana, Abu Nawas tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan bagaimana pejabat itu berjalan tergesa-gesa, menutup hidungnya, dan menghindari pandangan rakyat. Setelah itu, Abu Nawas berkata bahwa pejabat yang bekerja untuk rakyat tidak takut bercampur dengan mereka, sementara pejabat yang bekerja untuk dirinya sendiri selalu menjaga jarak. Tebakan itu sederhana, tetapi maknanya menghujam. Pejabat tersebut merasa dipermalukan dan berniat membalas. Ia melaporkan Abu Nawas kepada raja dengan tuduhan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Raja yang ingin mendengar langsung dari Abu Nawas memanggilnya ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas tidak membela diri dengan panjang lebar. Ia justru mengajukan satu tebakan kepada raja. Ia bertanya, apakah lebih berbahaya seorang rakyat yang berbicara, jujur, atau seorang pejabat yang diam ketika melihat ketidakadilan? Raja terdiam lama. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sering mendengar laporan tertulis daripada suara nyata di lapangan. Raja akhirnya membebaskan Abu Nawas dan menegur pejabat tersebut tanpa mengumumkannya
ke publik. Sejak saat itu, raja mulai mengubah caranya memerintah. Lebih sering menyamar dan mendengar langsung keluhan rakyat. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak menjadi pejabat, tidak pula menerima hadiah. Ia hanya berkata bahwa tugas akal bukan mencari kemenangan, melainkan mencegah kesalahan sebelum menjadi bencana. Orang-orang mulai menceritakan kisahnya dari mulut ke mulut, bukan sebagai cerita tentang kelucuan semata, melainkan sebagai pengingat bahwa tebakan paling jitu seringkali mengarah ke dalam diri sendiri. Dan begitulah Abu Nawas, lelaki sederhana yang tidak membangun istana, tetapi meninggalkan jejak pemikiran yang jauh lebih kokoh daripada batu dan emas. Kisahnya terus hidup, mengajarkan bahwa kecerdikan tanpa kejujuran adalah tipu daya, dan kejujuran tanpa keberanian hanyalah niat yang tidak pernah sampai pada tindakan. Pada masa itu, setelah perkara, saudagar dan peti besi selesai dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh para hakim. Nama Abu Nawas semakin sering disebut orang, bukan hanya di pasar dan masjid, tetapi juga di lorong-lorong orang-orang mulai menyadari bahwa kecerdasannya tidak terletak pada kepandaian berbicara, melainkan pada kemampuannya melihat kesalahan yang disembunyikan oleh kebiasaan. Namun, semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin besar pula kegelisahan mereka yang selama ini hidup dari ketidaktahuan orang lain. Dari sinilah benih persoalan yang lebih besar mulai tumbuh, pelan tetapi pasti. Suatu hari, datanglah sekelompok petani dari desa pinggiran Baghdad menghadap Abu Nawas. Wajah mereka letih, pakaian mereka berdebu, dan suara mereka bergetar, bukan karena marah, melainkan karena putus asa. Mereka mengeluhkan pajak air yang semakin tinggi. Padahal saluran irigasi rusak dan sawah mereka sering kekeringan. Para pejabat daerah selalu berkata bahwa pajak itu demi perbaikan. Tetapi bertahan-tahan berlalu tanpa perubahan. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama tanpa menyela. Sebab ia tahu bahwa keluhan yang tulus tidak membutuhkan jawaban cepat. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi kantor pejabat pengairan tanpa pemberitahuan. Ia berpura-pura sebagai orang bodoh yang ingin belajar tentang aturan pajak. Ia bertanya dengan polos mengapa pajak tetap dipungut, meski air tidak mengalir. Pejabat itu menjawab panjang lebar dengan bahasa rumit yang terdengar pintar, tetapi tidak menjawab inti persoalan. Abu Nawas hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi tanpa perdebatan. Namun di dalam pikirannya, satu tebakan telah terbentuk dengan jelas. Abu Nawas kemudian mengajak beberapa petani kembali ke kota dan meminta mereka membawa segenggam tanah dari sawah masing-masing. Tanah itu ia letakkan di hadapan raja dalam sebuah pertemuan terbuka. Raja heran melihat tumpukan tanah kering dan basah yang dibawa ke istana. Abu Nawas lalu bertanya kepada raja dan para pejabat, tanah mana yang layak dipajaki lebih tinggi? Para pejabat menjawab dengan cepat bahwa tanah subur yang menghasilkan banyak panenlah yang wajar dikenai pajak besar. Abu Nawas lalu membalik pertanyaannya, apakah tanah yang tidak mendapat air tetapi tetap dipajaki sama besar bisa disebut keadilan? Aula mendadak senyap, sebab tebakan itu terlalu sederhana untuk disangkal. Raja memerintahkan penyelidikan. Dari situ terbongkarlah bahwa sebagian pajak air tidak pernah sampai pada perbaikan irigasi. Para pejabat yang terlibat mencoba membela diri dengan aturan dan dokumen. Tetapi Abu Nawas mengajukan tebakan berikutnya, yakni, apakah aturan dibuat untuk melindungi kertas atau untuk melindungi manusia? Jawaban itu membuat raja semakin yakin bahwa selama ini ia terlalu percaya pada laporan tertulis dan terlalu jarang melihat kenyataan. Namun keberanian Abu Nawas ini kembali menimbulkan kebencian. Seorang pejabat senior yang merasa posisinya terancam menyusun rencana licik. Ia kabar bahwa Abu Nawas sedang menghasut rakyat desa untuk melawan pemerintah. Isu itu menyebar cepat dan sebagian orang mulai ragu. Apakah Abu Nawas benar-benar tulus atau hanya pandai memainkan kata? Abu Nawas mendengar isu itu, tetapi tetap tenang. Ia berkata kepada orang-orang terdekatnya,
bahwa kebenaran tidak perlu berteriak, sebab kebohonganlah yang membutuhkan suara keras. Raja, demi menjaga ketertiban, memutuskan menguji Abu Nawas sekali lagi di hadapan umum. Kali ini, ujiannya bukan tentang tebakan lisan, melainkan tentang keputusan nyata. Raja memerintahkan Abu Nawas menjadi penengah dalam sengketa antara dua wilayah yang saling berebut sumber air. Jika gagal, Abu Nawas akan dianggap sebagai pengacau. Abu Nawas menerima tugas itu dengan syarat ia boleh bertanya apa saja tanpa batas. Di dua wilayah itu, Abu Nawas tidak langsung berbicara tentang hukum. Ia justru tinggal beberapa hari, makan bersama warga, dan ikut mengambil air di pagi hari. Dari situ ia melihat bahwa masalah bukan pada air yang kurang, melainkan pada jadwal pembagian yang tidak adil. Abu Nawas lalu mengumpulkan para tokoh kedua wilayah dan mengajukan tebakan sederhana. Apakah air diciptakan untuk dimiliki atau untuk digunakan? Pertanyaan itu memicu perdebatan panjang, tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah memperlakukan air sebagai milik pribadi, bukan amanah bersama. Dengan jadwal pembagian yang adil, sengketa itu selesai tanpa kekerasan. Raja mengumumkan keberhasilan Abu Nawas dan rakyat bersorak. Namun Abu Nawas kembali menolak penghargaan. Ia berkata bahwa masalah akan terus muncul selama manusia lebih sibuk mempertahankan hak daripada menjalankan kewajiban. Menjelang akhir hidupnya, Abu Nawas semakin jarang muncul di hadapan umum. Ia lebih sering duduk bersama anak-anak muda, mengajarkan mereka cara bertanya daripada cara menjawab. Ia berkata bahwa tebakan paling berbahaya bukan yang diajukan orang lain, melainkan yang tidak pernah kita ajukan kepada diri sendiri. Ketika ia wafat, tidak ada upacara besar, tidak ada bangunan megah yang dibangun atas namanya. Namun setiap kali terjadi sengketa, orang-orang masih mengingat caranya berpikir. Kisah Abu Nawas pun hidup lebih lama daripada tubuhnya. Ia dikenang bukan sebagai orang yang selalu benar, tetapi sebagai orang yang berani mempertanyakan kesalahan yang dianggap wajar. Tebakan-tebakan jitunya menjadi warisan, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu lahir dari kecerdasan tinggi, tetapi dari keberanian untuk jujur dan sederhana. Setelah keberhasilannya mendamaikan dua wilayah yang berebut sumber air, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tetapi sebagai orang yang berbahaya bagi kebiasaan lama. Banyak pejabat mulai berhati-hati berbicara, sebab mereka tahu bahwa satu pertanyaan sederhana dari Abu Nawas bisa membongkar kepalsuan yang selama ini tersembunyi di balik aturan dan jabatan. Namun, semakin seseorang berhati-hati menjaga citra, semakin rapuh pula ia terhadap kebenaran yang datang tanpa diundang. Pada suatu musim panas yang panjang, Baghdad mengalami keadaan aneh. Gudang-gudang pangan tampak penuh, pasar tetap ramai, tetapi harga-harga perlahan naik tanpa alasan yang jelas. Rakyat kecil mulai mengeluh, sementara para pejabat saling menyalahkan keadaan cuaca dan perdagangan luar negeri. Raja menerima banyak laporan. Semuanya terdengar masuk akal, namun tidak satu pun benar-benar menyentuh akar masalah. Dalam kebingungan itu, Raja kembali teringat pada Abu Nawas, orang yang tidak pernah membawa laporan, tetapi selalu membawa pertanyaan yang tepat. Abu Nawas diminta menyelidiki tanpa wewenang resmi. Ia tidak mengumpulkan data, tidak mencatat angka, dan tidak memanggil pejabat ke istana. Ia justru berkeliling pasar sebagai pembeli biasa, berbincang dengan pedagang kecil, kuli angkut, dan penjaga gudang. Dari percakapan ringan itu, ia menemukan satu pola yang aneh. Tidak ada kekurangan barang, tetapi semua orang menahan barangnya sedikit lebih lama dari biasanya. Setiap orang berharap harga naik lebih tinggi esok hari. Dari situ, Abu Nawas mengajukan tebakan kepada dirinya sendiri. Apakah keserakahan selalu lahir dari niat jahat, atau justru dari rasa takut kehilangan? Untuk memastikan jawabannya, ia mendatangi para pedagang besar dan berbicara tanpa tuduhan. Ia bertanya sederhana, apakah mereka akan menjual barang hari ini atau menunggu besok? Hampir semuanya menjawab bahwa menunggu adalah pilihan paling aman. Abu Nawas tersenyum, sebab ia tahu bahwa ketakutan yang dianggap bijak
bisa menjadi bencana jika dilakukan bersama-sama. Abu Nawas kemudian menghadap raja dan tidak melaporkan siapapun. Ia hanya mengajukan satu tebakan di hadapan majelis istana. Jika semua orang menunggu keuntungan maksimal, siapa yang menanggung kerugiannya? Pertanyaan itu membuat sebagian pejabat terdiam. Sebagian lagi merasa tidak nyaman. Abu Nawas melanjutkan bahwa kelaparan jarang disebabkan oleh kekurangan, melainkan oleh penundaan yang berlebihan. Raja akhirnya memerintahkan agar sebagian gudang kerajaan dibuka dan perang deli ke pasar dengan harga wajar. Keputusan itu segera menurunkan harga, tetapi juga menimbulkan kemarahan tersembunyi di kalangan pedagang besar yang merasa kehilangan keuntungan. Mereka mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas dengan cara yang lebih halus. Mereka tidak menuduhnya secara langsung, melainkan menyebarkan anggapan bahwa Abu Nawas tidak memahami perdagangan dan hanya pandai berbicara soal moral. Isu itu pelan-pelan memengaruhi sebagian rakyat yang mulai ragu. Melihat keadaan itu, raja kembali menguji Abu Nawas. Kali ini dengan ujian paling sulit, ujian kepercayaan rakyat. Raja meminta Abu Nawas berbicara di hadapan umum tentang keadilan, harga, dan kesabaran. Abu Nawas menyadari bahwa satu kata yang salah bisa membuatnya dicemooh, namun ia tidak menyiapkan pidato indah. Ia hanya mengajukan tebakan kepada kerumunan rakyat. Mana yang lebih berat, harga yang mahal atau hati yang tidak pernah puas? Banyak orang terdiam, sebab mereka mulai menyadari bahwa keluhan mereka bercampur antara kebutuhan dan keinginan. Waktu berlalu, dan Baghdad kembali stabil. Namun ujian Abu Nawas belum selesai. Seorang pejabat baru yang licik datang dari wilayah lain dan menganggap Abu Nawas sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Ia menantang Abu Nawas secara terbuka dengan sebuah teka-teki hukum yang rumit tentang siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan bersama. Teka-teki itu dibuat agar Abu Nawas terjebak menyalahkan banyak pihak sekaligus. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia justru meminta semua yang terlibat berdiri, berbaris dan mengajukan satu tebakan sederhana. Jika satu orang berhenti berbuat salah, apakah kesalahan bersama masih akan terus terjadi? Pertanyaan itu mengubah arah diskusi. Abu Nawas lalu berkata bahwa tanggung jawab bersama sering dijadikan alasan agar tidak ada seorang pun yang merasa bersalah. Pejabat itu akhirnya kehilangan dukungan, bukan karena dikalahkan secara kasar, tetapi karena terbuka sendiri kepalsuannya. Abu Nawas kembali memilih menjauh dari sorotan. Ia berkata bahwa jika seseorang terlalu sering tampil sebagai penyelamat, maka orang lain akan berhenti belajar menyelamatkan diri mereka sendiri. Di masa tuanya, Abu Nawas lebih sering mengajar dengan cerita, bukan dengan nasihat. Ia mengajarkan bahwa tebakan jitu bukanlah tentang kepintaran, melainkan tentang kejujuran dalam melihat kenyataan. Ketika akhirnya ia benar-benar menghilang dari Baghdad, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun setiap kali kota itu menghadapi persoalan rumit, orang-orang masih mengulang pertanyaannya. Seolah Abu Nawas masih duduk di sudut pasar, tersenyum, dan menunggu mereka berpikir sendiri. Pada suatu masa ketika Baghdad dikenal sebagai kota ilmu dan perdagangan, ada satu kebiasaan aneh yang mulai meresahkan rakyat. Banyak keputusan penting kerajaan diambil dengan cepat, tetapi dampaknya selalu terasa lambat dan menyakitkan. Jembatan dibangun namun cepat rusak. Pasar diperluas, tetapi justru semakin sempit. Dan hukum ditegakkan, namun keadilan terasa menjauh. Di tengah kebingungan itu, Abu Nawas kembali menjadi sosok yang diam-diam diperhatikan, sebab ia dikenal tidak pernah menentang dengan teriakan, melainkan dengan pertanyaan yang tepat sasaran. Kisah ini bermula ketika raja memerintahkan pembangunan sebuah menara pengawas tinggi di pusat kota dengan alasan menjaga keamanan. Para pejabat memuji gagasan itu sebagai keputusan visioner, sementara rakyat kecil hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami manfaatnya. Abu Nawas yang menyaksikan peletakan batu pertama hanya bertanya pelan kepada seorang tukang, apakah menara itu akan digunakan untuk melihat musuh dari jauh atau untuk melihat rakyat dari atas? Pertanyaan itu terdengar ringan,
tetapi mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa bulan kemudian, menara itu berdiri megah. Namun keanehan mulai terasa. Penjaga yang ditempatkan di atas menara lebih sibuk mencatat aktivitas pasar daripada menjaga keamanan. Laporan-laporan pun dipenuhi hal-hal sepele, sementara kejahatan kecil justru meningkat karena perhatian penjaga terpecah. Rakyat mulai mengeluh, tetapi para pejabat berkata bahwa semuanya masih dalam tahap penyesuaian. Abu Nawas dipanggil oleh seorang pejabat muda yang masih memiliki hati nurani. Pejabat itu meminta pendapat Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas tidak langsung mengkritik menara tersebut. Ia justru mengajukan sebuah tebakan. Apakah masalah keamanan disebabkan oleh kurangnya tinggi bangunan atau kurangnya kedekatan dengan rakyat? Pejabat muda itu terdiam, sebab ia tahu jawabannya, tetapi takut mengucapkannya. Masalah memuncak ketika seorang pedagang kecil dituduh menyembunyikan informasi karena tidak melaporkan perkelahian kecil di pasarnya. Ia dihukum karena dianggap menghambat laporan keamanan. Rakyat mulai takut berbicara karena setiap hal bisa dianggap pelanggaran. Abu Nawas menyadari bahwa menara itu telah mengubah tujuan keamanan menjadi alat pengawasan yang berlebihan. Abu Nawas kemudian menghadap raja dengan izin khusus. Di hadapan raja dan para pejabat, Abu Nawas tidak menentang menara secara langsung. Ia meminta izin mengajukan satu tebakan di depan umum. Ia bertanya, jika seorang penjaga melihat segalanya dari atas, apakah ia masih mampu memahami apa yang terjadi di bawah? Sebagian orang tertawa, tetapi sebagian lainnya mulai berpikir. Untuk membuktikan maksudnya, Abu Nawas mengusulkan percobaan sederhana. Selama 1 hari, penjaga menara diminta turun dan berbaur di pasar, sementara laporan keamanan dibuat berdasarkan percakapan langsung dengan rakyat. Hasilnya mengejutkan. Banyak masalah kecil yang sebelumnya tidak tercatat justru ditemukan, dan suasana pasar menjadi lebih tertib karena rakyat merasa didengar, bukan diawasi. Namun, para pejabat senior merasa terancam. Mereka menuduh Abu Nawas ingin melemahkan wibawa kerajaan. Isu itu sampai ke telinga raja. Raja pun menguji Abu Nawas dengan pertanyaan tajam. Apakah keamanan lebih penting daripada kebebasan? Abu Nawas menjawab dengan sebuah tebakan balik. Ia bertanya, apakah keamanan tanpa kepercayaan masih layak disebut keamanan? Jawaban itu membuat raja terdiam lama. Ia akhirnya memerintahkan perubahan fungsi menara. Menara tetap berdiri, tetapi tidak lagi menjadi pusat pengawasan rakyat, melainkan tempat penyimpanan sinyal peringatan, bahaya, dan pengamatan luar kota. Para penjaga diwajibkan turun secara berkala dan mendengar langsung laporan warga. Keputusan itu membuat kota kembali tenang. Rakyat merasa aman tanpa merasa dicurigai. Abu Nawas tidak dipuji secara resmi, tetapi namanya kembali hidup di seri-seri Tarakot. Ia kembali ke kebiasaan lamanya, duduk di sudut kota, berbincang ringan, dan sesekali melemparkan pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sulit dijawab. Di akhir kisah, Abu Nawas berkata kepada seorang anak muda bahwa kekuasaan sering tergoda melihat dari tempat tinggi, padahal kebijaksanaan lahir dari berjalan di tanah yang sama dengan rakyat. Tebakan paling jitu, katanya, bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang tujuan di balik setiap tindakan. Kisah ini pun dikenang sebagai cerita tentang bagaimana sebuah pertanyaan sederhana mampu mengubah arah kebijakan. Dan baik, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa akal sehat lebih kuat daripada bangunan paling tinggi sekalipun. Setelah fungsi menara pengawas diubah oleh keputusan raja, banyak orang mengira persoalan kota Baghdad telah selesai. Pasar kembali ramai, rakyat mulai berbicara tanpa rasa takut, dan para penjaga lebih sering terlihat berjalan di lorong-lorong kota daripada berdiri kaku di ketinggian. Namun Abu Nawas tahu bahwa perubahan aturan tidak selalu berarti perubahan watak. Ia menyadari bahwa kebiasaan lama para pejabat tidak akan runtuh hanya karena satu keputusan, melainkan akan mencari bentuk baru untuk bertahan. Benar saja, beberapa bulan kemudian muncul kebijakan lanjutan
yang terdengar bijak di permukaan. Para pejabat mengusulkan sistem laporan tertulis harian dari rakyat dengan alasan meningkatkan partisipasi keamanan. Setiap kejadian kecil harus dicatat dan diserahkan ke kantor wilayah. Rakyat awalnya menyambut baik, tetapi lama-kelamaan mereka merasa terbebani. Kesalahan kecil mulai dicatat sebagai pelanggaran, dan laporan berubah menjadi alat saling menuduh. Abu Nawas melihat gejala yang sama dengan wajah berbeda. Suatu hari, seorang penjual kurma mendatangi Abu Nawas dengan wajah gelisah. Ia dilaporkan oleh tetangganya hanya karena menutup lapak sedikit lebih awal. Tidak ada kejahatan, tetapi laporan tertulis sudah cukup membuatnya dipanggil aparat. Abu Nawas mendengarkan kisah itu dengan saksama, lalu bertanya pelan apakah orang-orang kini lebih sibuk mencatat kesalahan daripada memperbaiki keadaan. Penjual kurma itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas kembali menemui pejabat muda yang dulu sempat mendengarkan nasihatnya. Ia tidak menuduh siapapun. Ia hanya mengajukan satu tebakan. Apakah keamanan lahir dari banyaknya laporan atau dari sedikitnya masalah? Pejabat muda itu terdiam lama, sebab ia mulai merasakan sendiri betapa laporan-laporan itu lebih sering menciptakan ketegangan daripada ketertiban. Masalah mencapai puncaknya ketika seorang pemuda dipenjara karena laporan berantai tentang keributan kecil yang sebenarnya telah selesai dengan damai. Rakyat mulai resah. Raja mendengar kegelisahan itu, tetapi para pejabat senior menenangkannya dengan tumpukan laporan yang terlihat rapi dan lengkap. Raja pun bingung, sebab di atas kertas semuanya tampak terkendali, tetapi di jalanan terasa sebaliknya. Raja akhirnya memanggil Abu Nawas sekali lagi. Kali ini ia bertanya secara langsung, apakah sistem laporan itu salah? Abu Nawas tidak menjawab ya atau tidak. Ia justru mengajukan sebuah tebakan yang terdengar sederhana tetapi menusuk. Ia bertanya, apakah laporan dibuat untuk membantu raja melihat kenyataan atau untuk membantu pejabat menyembunyikannya? Pertanyaan itu membuat ruangan istana sunyi. Untuk membuktikan maksudnya, Abu Nawas mengusulkan percobaan terakhir. Selama 1 minggu, raja diminta tidak membaca laporan tertulis apapun, melainkan turun menyamar bersama Abu Nawas. Mendengar langsung keluhan rakyat, raja ragu, tetapi akhirnya setuju. Dalam penyamaran itu, raja melihat betapa banyak persoalan kecil yang tidak pernah masuk laporan, dan betapa banyak laporan yang tidak mencerminkan persoalan nyata. Setelah 1 minggu, raja kembali ke istana dengan wajah berbeda. Ia memerintahkan perubahan besar. Laporan tertulis tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi dasar utama keputusan. Para pejabat diwajibkan turun langsung ke lapangan secara rutin. Siapapun yang terlalu sering membuat laporan tanpa solusi akan dimintai pertanggungjawaban. Kebijakan itu mengguncang istana, tetapi perlahan menenangkan kota. Sebagian pejabat lama memilih mundur, sebagian lainnya belajar beradaptasi. Abu Nawas tidak muncul di hadapan umum dalam perubahan besar itu. Ia sengaja menghilang dari sorotan agar orang-orang tidak bergantung padanya. Ia berkata kepada seorang murid muda bahwa jika sebuah kota hanya bisa berubah karena satu orang, maka kota itu masih rapuh. Tahun-tahun berlalu. Menara pengawas masih berdiri, tetapi tidak lagi menjadi simbol ketakutan. Ia menjadi penanda kota, pengingat masa lalu ketika ketinggian hampir mengalahkan kebijaksanaan. Abu Nawas semakin jarang terlihat. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tetapi pikirannya tetap tajam. Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris bersama beberapa anak muda. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya mengajukan tebakan terakhir sebelum bangkit dan pergi. Ia bertanya apakah mereka ingin menjadi orang yang selalu benar atau orang yang selalu memperbaiki. Anak-anak muda itu terdiam, sebab mereka tahu pertanyaan itu akan menemani hidup mereka. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas tidak lagi terlihat di Baghdad. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, kota itu telah berubah. Rakyat lebih berani berbicara, pejabat lebih berhati-hati bertindak, dan raja lebih sering mendengar daripada memerintah.
Kisah Abu Nawas pun hidup sebagai cerita panjang tentang bagaimana sebuah kota hampir tersesat oleh ketinggian, lalu diselamatkan oleh pertanyaan sederhana, dan orang-orang yang menceritakan kisah ini selalu menutupnya dengan kalimat yang sama, bahwa Abu Nawas tidak pernah menjatuhkan siapapun. Ia hanya mengajarkan cara berdiri di tanah yang sama dan melihat dengan hati yang jujur. Tebakan-tebakan jitunya bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kedekatan hanyalah bayangan di atas menara yang tinggi. Setelah kepergian Abu Nawas dari Baghdad, kota itu memang tampak lebih tertib, tetapi ketertiban tidak selalu berarti ketenangan batin. Banyak rakyat mulai merasa kehilangan satu hal yang dulu sering muncul tanpa disadari, yaitu suara yang berani bertanya tanpa takut. Walau kebijakan raja telah berubah, kebiasaan manusia untuk mencari jalan pintas tidak pernah benar-benar hilang. Para pejabat baru muncul dengan wajah segar, tetapi sebagian membawa cara lama yang dibungkus dengan istilah baru. Beberapa tahun kemudian, Baghdad berkembang pesat. Perdagangan meningkat, bangunan baru berdiri, dan jumlah penduduk bertambah. Namun justru di tengah kemajuan itu muncul masalah baru yang lebih halus. Keputusan-keputusan kini tidak lagi menekan rakyat secara langsung, melainkan membingungkan mereka. Aturan dibuat panjang, bahasa hukum menjadi rumit, dan rakyat kecil kesulitan memahami mana yang wajib dan mana yang sekadar anjuran. Ketika seseorang melanggar, pejabat berkata bahwa kesalahan terjadi karena rakyat tidak membaca dengan teliti. Di sebuah sudut kota, muncul seorang pemuda bernama Salman yang sejak kecil sering mendengar kisah Abu Nawas dari ayahnya. Salman memperhatikan bahwa kota kini tidak lagi ditakuti, tetapi mulai dijauhi oleh warganya sendiri. Orang-orang enggan terlibat, enggan bertanya, dan lebih memilih diam agar tidak salah langkah. Salman merasa ada yang keliru, tetapi ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Suatu malam, Salman bertemu seorang lelaki tua di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Lelaki itu tidak mengaku siapapun, tetapi cara bicaranya tenang dan pertanyaannya tajam. Ketika Salman mengeluh tentang aturan yang membingungkan, lelaki tua itu hanya bertanya, apakah aturan dibuat agar ditaati atau agar dilanggar dengan alasan yang sah? Salman terkejut karena pertanyaan itu mengingatkannya pada kisah-kisah Abu Nawas. Keesokan harinya, Salman mendapati bahwa lelaki tua itu telah pergi. Namun pertanyaannya terus terngiang. Salman mulai berbincang dengan para pedagang, tukang, dan penjaga malam. Ia tidak menghasut, tidak menuduh. Ia hanya mengajukan tebakan-tebakan kecil yang sederhana. Seperti apakah seseorang bisa disebut adil jika hanya dipahami oleh orang berpendidikan tinggi? Atau apakah hukum yang baik harus lebih banyak menjelaskan daripada menghukum? Tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan itu menyebar. Rakyat mulai berdiskusi lagi, bukan dengan nada marah, melainkan dengan rasa ingin tahu. Beberapa pejabat muda merasa tersinggung karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak melanggar hukum, tetapi membuat mereka sulit menjawab dengan cepat. Mereka melaporkan fenomena itu ke istana sebagai potensi gangguan ketertiban. Raja yang kini lebih tua mendengar laporan tersebut dengan hati-hati. Ia teringat pada Abu Nawas dan pertanyaan-pertanyaannya yang dulu terasa ringan, tetapi mengubah banyak hal. Raja memerintahkan agar Salman dipanggil, bukan untuk dihukum, melainkan untuk didengarkan. Di hadapan raja, Salman tidak berbicara panjang. Ia hanya menyampaikan satu tebakan yang ia pelajari dari cerita lama, bahwa rakyat yang bingung akan berhenti mencintai negerinya tanpa pernah membencinya. Raja termenung. Ia menyadari bahwa masalah kali ini bukan tentang kekuasaan yang keras, melainkan tentang jarak yang kembali melebar antara pengambil keputusan dan penerima dampak. Raja kemudian bertanya kepada Salman, dari mana ia belajar bertanya seperti itu. Salman hanya menjawab bahwa ia tumbuh dengan kisah Abu Nawas, meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, raja mengeluarkan kebijakan baru yang tidak biasa. Setiap aturan penting harus diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah seorang rakyat biasa dapat memahaminya tanpa penjelasan tambahan? Jika tidak,
Aturan itu harus disederhanakan. Para pejabat diwajibkan menjelaskan kebijakan mereka di ruang publik, bukan hanya di ruang istana. Perubahan itu menimbulkan keguncangan kecil, tetapi hasilnya terasa perlahan. Rakyat mulai merasa dilibatkan kembali. Salman tidak diangkat menjadi pejabat. Ia justru diminta kembali ke masyarakat agar pertanian-pertanian jujur tetap lahir dari bawah, bukan dari singgasana. Di tahun yang sama, beredar kabar bahwa seorang lelaki tua sering terlihat di kota-kota kecil di luar Baghdad, duduk di pasar atau di tepi sungai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh, namun masuk akal. Tidak ada yang berani memastikan, tetapi banyak yang percaya bahwa Abu Nawas belum benar-benar pergi, melainkan memilih berjalan lebih jauh agar kebijaksanaan tidak berhenti di satu kota. Kisah ini kemudian berkembang menjadi cerita panjang tentang warisan yang tidak diwariskan melalui jabatan, melainkan melalui cara berpikir. Abu Nawas tidak meninggalkan kitab, tidak meninggalkan aturan, tetapi meninggalkan kebiasaan bertanya sebelum memutuskan. Dan kebiasaan itulah yang perlahan menjadi benteng terkuat Baghdad. Lebih kuat daripada menara, lebih tahan lama daripada hukum tertulis. Orang-orang tua di Baghdad menutup kisah ini dengan mengatakan bahwa selama masih ada orang yang berani bertanya tanpa niat menjatuhkan, maka Abu Nawas belum pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap tebakan. Jitu yang membuat kekuasaan berhenti sejenak, dan hati nurani mulai berbicara. Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, Baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit Baginda Raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya Baginda Raja heran. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas percaya diri. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Oh tentu Baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas." "Aku merasa lesu Abu Nawas," keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu?" tanya Baginda agak geram. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baiklah saya beritahu Anda. Nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru Baginda Raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu.
Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau, gerutu Baginda Raja. Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok, perintah Baginda Raja agak kesal. Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu, kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi, seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, Baginda Raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. Terima kasih nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu, kata sang kakek. Sama-sama kek, jawab Raja Harun al-Rasyid. Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta? Tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. Telur unta? Sang kakek kemudian berpikir sejenak. Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan? Tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur, gumam Baginda Raja. Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas, gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur, kata Baginda Raja dengan geram. Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur, sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum, kata Baginda Raja. Tunggu dulu Baginda. Sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya, cegah Abu Nawas. Tanya apa? Kata Baginda Raja sudah tidak sabar. Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini? Tanya Abu Nawas. Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun, kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang Abu Nawas, seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak,
dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali. Benar Abu Nawas, itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas, sahut Raja Harun al-Rasyid. Benar Tuan, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja gembira. Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami, kata Pak Hamid. Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku, jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku.
Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas.
Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu, Lapun terus melakukan itu berulang-ulang. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, Lapun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya.